Baik ibu-ibu, silakan tarik nafas, lepas pelan-pelan, yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim, menuntut ilmu. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Artinya mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita bersyukur manakala diuji dengan hal yang menyenangkan, tapi juga bersabar ketika diuji dengan hal yang tidak menyenangkan. Baik ibu, mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat menjawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanazu'. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah ibu-ibu saudara seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah. Alhamdulillah atas nikmat karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dipertemukan di majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu yang insya Allah disaksikan oleh para malaikat. Majelis ilmu juga disebut dengan majelis zikir. Majelis ilmu juga disebut dengan majelis silaturahim. Majelis ilmu juga disebut dengan yaitu forum muhasabah. Karena itu barang siapa yang mendatanginya dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan mudahkan jalan bagi dirinya untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana yang Rasul nyatakan, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mendatangi majelis ilmu dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan mudahkan jalan bagi dirinya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibu apa? Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Saya ulangi, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat yang banyak untuk diri, keluarga dan orang lain. Dan insya Allah ibu, dengan semangat fastabiqul khairat, lomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah, insya Allah kalaupun mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa ibu? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya,
baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya. Insya Allah muslim-muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim-muslimah yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Nggak ada yang amin? Aduh, lama banget sih ya. Saya ulang ya Bu ya. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim-muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya. Jadi Bu, kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak, dan juga baikin ilmu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar? Alhamdulillah. Makin bersyukur? Alhamdulillah. Sudah nggak marah-marah lagi, makin lembut hati. Enggak janji, masya Allah. Ya, makin lembut hatinya, makin harmonis rumah tangganya. Nah, putra putri anak cucunya pun makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti ungkapan Bu, tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka kenalan. Ada beberapa hal yang memang perlu diluruskan Bu. Dulu Ibu pernah ngaji, dulu kita pernah belajar hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kaum murid beriman. Ya. Kalau hanya budiman nggak beriman, nak macam mana? Ya. Ya, kalau budiman itu trayek dari Bekasi, Tasikmalaya, Pangandaran. Iya. Ya, ada hal yang perlu di zaman dulu nggak pas ya kita luruskan. Contohnya, kita kan pernah diajarkan air susu dibalas dengan air Zam-Zam. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, balaslah dengan yang lebih baik. Jadi sudah nggak itu lagi lah. Masya Allah. Baik Ibu, hari ini saya sifatnya membanjeli karena beliau Ustadz Salafuddin sedang berhalangan, sedang drop sakit diare ya. Jadi saya membanjelin, saya hanya menggantikan ya. Tentunya mohon maaf sebelumnya jika nanti paparan tidak segamblang atau tidak selengkap Ustadz Salafuddin, mohon dimaklumi ya. Ibu, saya mau tanya, ini kan tema kita ini kan kaitannya dengan karakteristik orang munafik. Saya mau tanya lebih dulu deh. Sebetulnya yang Ibu ketahui ciri-ciri orang munafik itu ada berapa? Ada? Ciri-ciri orang munafik ada berapa? Ya, jadi ternyata kalau Ibu pelajari dengan cermat, ciri-ciri orang munafik itu ada 33. Ya, yang 3 itu yang pokok saja. Yang pokok ya 3. Nah, nanti kita akan sebutkan ya. Walaupun kalau kita pelajari ini kan sudah sampai di Al-Baqarah ayat 11 sampai 16. Ibu ketika Al-Baqarah 1 sampai itu kan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan mukmin, golongan kafir, golongan munafik. Golongan mukmin sudah dijelaskan, golongan kafir juga sudah dijelaskan, golongan munafik yang sekarang hari ini diantaranya akan kita kaji ya. Ibu, golongan 3 golongan ya tadi, kok kayak pas ya Bu ya? Golongan mukmin itu ya nomor 1 golongan mukmin. Golongan 2 kafir. Golongan 3 golongan munafik. Berarti yang kita ambil yang mana ini Bu? Yang 1 saja ya, yang 1 saja yang diambil ya. Jadi yang
Jadi yang 2 yang 3-nya nggak usah Bu abaikan Bu. Golongan mukmin selamat. Golongan kafir, munafik, musyrik, dolim, fasik, semuanya numpuk di situ. Ya. Jadi itu ya Bu ya. Masya Allah. Baik. Ibu ayat yang ke-11, tapi sebelumnya boleh saya ingin berikan poin-poinnya. Kok tadi saya sebutkan kok 33 banyak banget toh Ustaz gitu ya. Boleh kita sebutkan dulu Bu ya. Tapi boleh kita berdoa dulu Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ikutin saya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih. Pikiran yang jernih. Lidah lisan yang selalu jujur. Akhlak yang mulia. Hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Boleh lebih semangat karena doa ini setelah ini Ibu lazimkan, kehidupan Ibu, kehidupan kita akan berubah menjadi lebih baik dan kita akan lebih nyaman. Yang penting doa ini betul-betul selain kita lafadzkan, kita juga hayati dan kita amalkan dalam keseharian kita. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Amin. Jadi Ibu, sebelum poin-poin yang akan kita sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Ini orang munafik ini di sini Allah bongkar sifatnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan, oh enggak, kami enggak berbuat kerusakan, tapi kamilah yang berbuat perbaikan. Maka ala innahum humul mufsiduna, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya. Bu, sifat orang munafik itu memang buruk. Ya, sampai-sampai termasuk target setan dalam kematian yang ketiga itu kan mati dalam keadaan munafik. Setan punya target dalam kematian seseorang. Yang paling tinggi mati dalam keadaan musyrik, murtad, munafik, kafir, kemudian maksiat. Tapi kita tidak bahas itu. Nah, orang munafik ini ciri-cirinya banyak banget. Kita lanjutkan dulu Bu ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Bu, satu rahmat yang Allah berikan kepada kita yang hendaknya kita minta adalah hidup ini seperti yang Rasul ajarkan dalam doa. Saya yakin orang munafik nggak pernah doa ini. Doa yang mana? Jangan tanya. Doa yang mana? Doa yang mana? Ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila.
Yakin orang munafik nggak pernah doa ini. Karena doa ini, ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang hak adalah hak. Dan berikan rezeki kemampuan kepada kami untuk mengikuti membela yang hak itu. Satu musibah besar yang tidak disadari orang hari ini adalah ketika syaitan merusak hati, iman, ibadah, akhlaknya, dan ilmunya dia tidak menyadari. Ini bahaya. Maka orang pintar bisa menjadi bodoh. Karena apa? Karena dunia dan hawa nafsu. Tapi ketika orang itu dirahmati oleh Allah, dia nggak akan goyah terhadap kebenaran. Contohnya kisah Ibunda Sumayyah. Kalau dipikir ekonominya miskin sekali, budak. Tapi untuk diminta meninggalkan Islam, diberi hadiah, diberi, kalau zaman dulu kan hadiahnya ya kuda atau unta dan uang. Kalau sekarang termasuk rumah, kendaraan. Hanya diminta tinggalkan agama Muhammad, sembahlah Lata Uzza, enggak. Makanya rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang berilmu. Maaf Bu ya, kita ini banyak yang sudah bertahun-tahun menuntut ilmu, tetapi ternyata definisi ilmu aja belum banyak yang pas ngerti. Coba aku tanya, apa itu ilmu? Nih bagi ibu yang bisa jawab dengan benar nih, hadiahnya umroh bayar sendiri loh ya. Ya, tadinya mau semangat banget jadi kan. Iya. Jadi Bu, kenapa Rasulullah berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Lah kok ngaji bertahun-tahun ndak bisa ngerti, ndak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang mukmin, mana yang kafir, mana yang diridhai oleh Allah dan mana yang dicintai oleh Allah. Enggak ngerti, berarti dalam dirinya ada kemungkinan dia memang belum dikehendaki oleh Allah baik, atau ada sifat kemunafikan pada dirinya. Ngaji bertahun-tahun, tapi kalau sholat sering terlambat. Ada loh Bu, ngakunya muslimah dengar adzan kaget aja ada. Ya, Allahu Akbar, ya Allah adzan. Katanya gitu, astagfirullahaladzim. Itu masih mending kalau terus ambil air wudhu terus sholat. Yang lebih parah lagi, ini sudah bagus di dalam rumah. Ya, sudah bagus di dalam rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya kan ambil air wudhu terus sholat kan? Enggak. Dia malah keluar rumah, malah nemuin tetangganya bilang apa? Jeng sekarang adanya cepet ya jengnya coba. Astagfirullah. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Naudzubillah mi. Alhamdulillah ibu di sini, alhamdulillah sholat duhurnya nggak ada yang jam 1 ya. Amin. Ya. Jam 2 sih banyak. Maksudnya dulu waktu belum ngaji gitu loh ya. Jadi Bu, ketika kita bahas tentang ayat tentang karakter seorang munafik ini ngeri. Ya. Baik, jadi orang munafik itu jelas-jelas berbuat kerusakan, tapi dia katakan, nah kami berbuat kebaikan. Dia mengatakan kebaikan itu sebetulnya karena keuntungan dirinya. Kalau orang beriman itu Bu, yang dia pikirkan kebaikan itu mendatangkan manfaat dan keridhaan Allah atau tidak. Bukan hanya sekedar baik dalam pandangan manusia. Karena orang yang berbuat baik tapi tidak landasan iman, tidak ada nilainya di sisi Allah. Salat baik, baca Quran baik, haji umrah baik, zikir baik, sedekah baik, puasa baik. Semua itu tidak ada nilai kebaikannya kalau ditujukan karena manusia, bukan karena Allah. Maka orang yang tertipu adalah orang-orang yang munafik.
Ancamannya berat loh Bu. Ya, sebelum ancamannya dan uraiannya. Jadi saya ingin global dulu Bu ya. Jadi orang munafik tuh dia tuh salah tapi tidak merasa salah. Orang munafik itu memang selalu merasa benar sendiri. Kalau ini dia berkuasa pasti berbuat kezaliman. Ya. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang berbahaya. Jadi saya katakan Bu, termasuk musibah yang besar adalah ketika syaitan merusak hati, iman, ibadah, akhlak kita, kita nggak menyadari itu berbahaya. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan dulu secara garis besar dulu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Nah ini, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian, ya, sebagaimana orang-orang yang beriman, dia malah mengatakan kami harus beriman, harus ngikuti orang-orang itu. Nah ini bahaya Bu, hanya ada dua pilihan. Satu jalannya Allah, satu jalannya syaitan. Ya. Makanya orang munafik dia kalau menjalankan aktivitas sendiri dia selalu gak semangat. Semangatnya karena ada yang memuji menyanjung. Ya. Baik, sekarang kita tulis dulu Bu poin-poinnya ya. Ya, poin-poinnya. Yang pertama ciri-ciri orang munafik, yang pertama yang dari hadis dulu, apabila berbicara berdusta. Ibu biasanya yang suka berdusta suami atau istri ya Bu ya? Halo? Bu, biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Kalau ibu bilang suami, saya malah tanya, dulu nemunya di mana? Tapi contoh gini, mama minta uang nggak ada, padahal ada, itu udah dusta. Pernah atau sering? Astagfirullah. Ya, itu dusta. Ya, tapi kalau ibu bilang, salam akhirnya datang juga, alhamdulillah ya. Kalau ibu bilang ada tetapi kepakai itu nggak dusta. Tapi kalau ibu bilang nggak ada padahal itu dusta. Suami tanya baik-baik, ma bu dek yang uang belanja masih gak habis, padahal ada, itu dusta. Ini teman ibu, teman saudara, tetangga ibu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, jeng tolong dong pinjemin aku butuh uang, tolong dong pinjemin. Aduh maaf gak ada, padahal ada, itu dusta. Enggak Ustadz, ini masalahnya teman ini kalau ngutang 2 bulan bisa jadi 2 tahun, ditagih marah-marah susah banget, sulit banget, nyebelin banget dia orangnya. Loh, dia buruk, kenapa ibu harus ikuti keburukannya? Malah enak ibu ngomongnya ketika dia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, lah tumben datang, ini pasti mau ngutang. Aduh bapak gak enak. Iya, ya gitu aja. Kamu tahu amat, aku mah hafal banget. Kamu kan kalau mau ngutang sobaikan gitu kan, Jeng. Gitu. Jeng maaf ya Jeng ya, aku ini ya jangankan enggak punya uang, aku punya uang banyak pun enggak akan kasih pinjam kamu. Kapok, aku kapok. Boleh nggak bilang begitu? Harus Bu. Kenapa harus? Ya, Bu, kalau kita belajar dalam kitab Riyadhus Shalihin, walaupun perkataan itu kurang baik, kasar bahkan, tapi itu bisa menyadarkan, itu lebih baik daripada ibu berdusta. Ibu bilang nggak ada, akhirnya nanti apa? Padahal ada, kena musibah lah, kena penyakit lah, kecelakaan lah, kecurian lah, hilang lah. Naudzubillah min dzalik. Ibu diam-diam kasih pinjam, nggak bilang suami, bohong juga ibu. Ibu kasih pinjam nggak tenang jiwa, ngapain? Apa kata Rasulullah tentang poin yang pertama ini? Apabila berbicara berdusta, Bu, ikutin saya hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum
wal kadiba. Iyakum wal kadiba. Fainal kadiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sebenarnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi intinya apa, Ibu? Jadi intinya setelah hari ini jangan ada dusta. Ya. Jadi gitu ya. Jadi yang pertama berdusta. Bu, yang paling berat kalau dustanya pemimpin. Pemimpin yang dusta itu bisa mendatangkan azab, yang itu bisa mengenai rakyatnya semua. Yang menjadi bodoh, rakyatnya membenarkan kebohongan si pemimpin. Sama kena dosanya. Dia harus berlepas diri. Ya, ini yang pertama, apabila berbicara berdusta, berjanji ingkar. Ibu coba diingat-ingat, pernah nggak kita janji sama anak kita beliin apa, memberi sesuatu apa? Jangan sampai gara-gara itu menjadi tidak berkah loh. Jangan pernah kita berjanji kalau kita nggak yakin bisa memenuhinya. Contoh yang paling gampang, ibu misalkan Bu Haji Mariam mengatakan, ayo dong ke rumahku, insya Allah. Tapi ibu tidak ada keinginan ke sana, itu bohong. Karena kalau udah insya Allah harus ada upaya maksimal, ikhtiar. Ya, lebih baik. Ya nantilah lihat situasi, nggak janji itu lebih baik. Kalau kita mengatakan insya Allah, tetapi kita hanya untuk menyenangkan, tapi tidak ada upaya, kita berdosa. Ya. Jadi apabila berbicara berdusta, berjanjikan dipercaya khianat. Bu, la imana liman la amanata lahu. Enggak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Jadi orang yang enggak amanah ketika dipercaya pasti ngerusak. Ya. Ini yang ketiga, ini sudah umum lah kalau ibu ini sudah terdengar. Apabila berbicara berdusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat. Nah, yang ingin saya tadi katakan ada 33 ciri-ciri orang munafik. Ini kan yang 3 ini sudah umum. Nah, kemudian kalau dalam hadis itu satu lagi, kalau berdebat itu maunya menang sendiri, curang. Ada tuh, kalau berdebat maunya menang sendiri, curang. Jadi bukan cari kebenaran, tapi hanya untuk menjatuhkan. Ya, tapi tidaklah kita masukkan. Baik, yang keempat Ibu, ciri-ciri orang munafik. Yang keempat, suka menunda-nunda, ngulur-ngulur sholat. Hati-hati loh Bu. Orang yang dengan sengaja suka menunda-nunda, mengulur-ngulur, mengakhir-akhirkan sholat, berarti ada sifat kemunafikan pada dirinya. Lebih-lebih sholat subuh. Dalam satu riwayat dijelaskan, barang siapa dia sering sholat subuhnya kesiangan, berarti sifat kemunafikan ada pada dirinya, berarti dia dikencingi oleh syaitan. Coba Ibu lihat surat Maryam. Coba Ibu lihat surat Maryam, surat yang ke-19 ayat yang ke-59, kaitannya dengan sholat. Ya. Surat Maryam, ya. Surat Maryam surat yang ke-19 ayat yang ke-59. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Iya, oh sama. Iya, monggo. Iya, monggo Ibu. Siapa nak membaca? Boleh artinya, boleh. Maka datanglah sesudah mereka mengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka telah
Ya. Fa khalafa min ba'dim khalfun adha'u shalah wa taba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayyah. Maka akan datanglah pengganti yang buruk yang mengabaikan sholat, yang memperturutkan hawa nafsu yang rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Masya Allah Bu, ayat yang mulia ini dijelaskan, diterangkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah. Apa penjelasan beliau? Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda, mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Keterangan yang lain, barang siapa yang dengan sengaja dia suka mengakhir-akhirkan sholatnya, berarti ada sifat kemunafikan dalam dirinya. Makanya orang-orang dahulu itu Masya Allah Bu tentang sholat. Mereka berpikirnya sholat itu panggilan Allah yang utama. Berarti kalau dia mengabaikan, berarti dia mengabaikan panggilan Allah. Ayat tentang sholat ini juga dipertegas di dalam surat Al-Hadid. Coba Ibu lihat surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid Quran saya surat yang ke-57 Ibu. Sama ya? Oh sama ya. Surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wa manazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl. Fatalat alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Silakan Bu, siapa nak membaca? Oh, silakan yang lain yang sudah dapat boleh, monggo Bu. Ayat yang ke-16 surat 57 ayat 16. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah wa manazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl. Fatalat alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Kenapa menunda-nunda sholat, mengulur-ulurkan sholat ini dimasukkan termasuk sifatnya orang munafik? Ibu, ketika ayat ini turun, jadi ketika itu beberapa sahabat Nabi ini ngobrol-ngobrol, cakap-cakap, bincang-bincang. Ada yang mengatakan sekitar 4 atau 5 orang lah kurang lebih. Asik nih ngobrol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asik aja ngobrol. Seolah-olah mereka tidak mendengar azan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya kemudian membacakan ayat ini. Apakah belum waktunya? Apakah belum saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk khusyuk tunduk hatinya mengingat Allah, maksudnya lidzikrillah, mendirikan sholat. Masya Allah Bu, pelajaran yang terbesar dari ayat yang mulia ini ya, surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat yang ke-16 ini apa? Setelah turun ayat ini apa? Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka membiasakan diri mengambil air wudhu sebelum azan berkumandang. Karena nggak mau dimasukkan di golongan orang yang menunda-nunda sholat. Karena orang yang menunda-nunda mengakhirkan sholat digolongkan orang munafik. Lebih jelas tegas lagi, diperjelas lagi di dalam surat. Ibu lihat ini terdapat dalam surat yang keberapa dan ayat yang keberapakah ayat yang akan dibacakan oleh Ustadz ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ya, alhamdulillah akhirnya datang juga Ibu. Masya Allah. Ya Ibu, terdapat dalam surat yang keberapa dan ayat yang keberapa? Ayat yang baru saja dibacakan oleh Ustaz tadi. Itu ayat Ibu cari dalam Al-Quran pasti ketemu. Ibu lihat surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 142 Ibu. Coba, Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Masya Allah. Ayat 142. Jadi yang keempat ciri-ciri orang munafik itu malas dalam mendirikan sholat, suka nunda-nunda sholat. Naudzubillah min dzalik. Sholatnya selalu hampir mendekati, kalau subuh sering kesiangan, ya jauh dari waktu azan, dan itu sering dia lakukan. Kalau ada seperti itu, naudzubillah min dzalik, pada orang tersebut ada sifat kemunafikan. Monggo Ibu, silakan dibacakan artinya 142. Sesungguhnya illa qalila. Jadi orang munafik itu punya sifat malas sholat, mendirikan sholat. Lebih-lebih sholat isya dan sholat subuh. Memahaminya nggak begitu Bu. Sebenarnya bagi orang munafik itu semua sholat itu berat. Lebih-lebih isya dan subuh. Jadi bukan hanya di isya subuh saja yang berat, semuanya berat. Lebih-lebih isya dan subuh, begitu memahaminya. Makanya Masya Allah ketika orang itu suka ngabaikan sholat. Jadi Bu, ada penjelasan orang kok banyak masalah, jiwanya nggak pernah tenang, tentram, rezekinya juga seret, banyak ada saja masalah ini dan itu. Kemungkinan dia mengabaikan sholat, durhaka sama orang tua, jarang sedekah. Auzubillah min dzalik. Ibu tahu sholat itu ngambilnya di mana? Di Sidratul Muntaha. Hanya satu saja sholat itu. Makanya inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah, idza shaluhat shalat wa idza fasadat fasadat. Sesungguhnya yang pertama kali diperiksa oleh Allah dari amalan seorang hamba sholat. Kalau sholatnya baik, yang lainnya baik. Kalau sholatnya rusak, lainnya rusak. Maaf, di poin ini saya minta keikhlasan ibu boleh tarik nafas. Sudah ya. Di dalam kitabnya Imam Ahmad dijelaskan sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi Bu, sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Deal? Ada yang mau protes? Gimana kalau sebaliknya kita? Wah. Enggak apa-apa, jangan dipendam-pendam gitu. Ustadz, gimana kalau sebaliknya Ustadz? Kalau suami yang buat marah, buat jengkel gimana Ustadz? Gitu kan Bu ya? Jawabnya gimana? Bu nggak mawar buah kedondong, sabar dong. Loh, Bu, buahnya sabar tuh surga kan? Orang yang sabar dicintai oleh Allah kan? Ya udah sabar aja. Ini kelihatan nggak ikhlas nih, belum ikhlas nih. Bu, enggak. Itu tadi jawaban rumornya. Ini jawaban yang sebenarnya. Ustadz, gimana kalau suami yang buat marah, buat jengkel, nyakitin? Jawabnya gimana? Bu, kalau ada seorang laki-laki, seorang suami kok menyakiti, menyusahkan, menelantarkan istrinya, maka dia dipandang laki-laki yang buruk, laki-laki yang bersalah, berdosa besar, dibenci oleh Allah. Dah, puas. Puas. Iya, jadi lebih berat kalau laki-laki yang menyakitin istrinya.
Tapi saya yakin Bu, kalaupun ada laki-laki suami yang menyakitin istri, saya rasa tidak semua laki-laki. Nah iya. Ya Allah karim ya, Masya Allah. Jadi orang munafik yang keempat tadi, cirinya keempat adalah dia malas sholat, suka mengulur-ulur menunda sholat. Sholatnya nggak khusyuk. Banyak yang dia ingat macam-macam tapi bukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu nanti orang yang sholatnya nggak khusyuk kena pengaruh setan khonzab. Setan khonzab itu Bu memang setan kerjanya goda sholat. Dibuat males sholat, nunda-nunda ngulur-ngulur sholat, jadi satu orang. Kemudian dibuat sholatnya kacau dalam dua hal, bacaan dan rokaatnya. Ya, jadi baca surat Atin berakhir dengan surat Al-Asr, contohnya gitu. Ada loh itu. Watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mulai ini. Ya pas terutama pas ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawas. Gimana ketemunya surat Atin kok surat berakhir dengan surat Al-Asr. Kalau sering itu pengaruh setan khonzab. Atau rokaatnya dia kacau. Padahal penyelesaiannya gampang Bu. Ketika ibu tiba-tiba bilang ini 2 apa 3, yang terkecil 2. 3 atau 2, 4 atau 3, walaupun sudah 4 rakaat. Jadi nggak usah musyawarah. Iya, 3 apa 4 enaknya 3 apa 4 nggak musyawarah. Langsung ambil keputusan. Ya 2 atau 3 2. Karena itu pada situ kita sudah dirusak oleh setan. Namanya setan khonzab. Nah, untuk bilang ya. Baik. Yang kelima, ciri-ciri orang munafik ini karakter yang kelima apa? Nah, kalau beramal riya, ingin dipuji, disanjung manusia. Jadi enggak karena Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini contoh yang paling gampang. Saya contohkan. Ini kotak infak ya, kotak infak dari ibu ya. Nanti muteran nanti sini, akhirnya ke sini misalkan gitu. Tolong dong kotak infaknya sini dong. 100 ribunya diriwir-riwirin gitu ya. Jadi yang lainnya biar ngelihat kalau saya mau infak 100 ribu. Padahal temennya yang infak 200 ribu aja dia nggak tampak. Aku loh. Begitulah orang munafik. Lebih-lebih ibu kalau mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Ingat betul Bu. Untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Ya. Biar banyak, yang penting ikhlas. Ya. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Bu, yang lebih parah lagi apa? Udah sedikit nggak ikhlas, diungkit-ungkit najis. Nauzubillah min dzalik. Ya orang munafik itu gitu Bu, maunya pamer. Nauzubillah min dzalik. Maka apa? Nggak ada keberkahan dalam hidupnya. Maaf loh Bu, ibu-ibu nanti kalau menikahkan putrinya atau anaknya, hati-hati. Ini kadang-kadang kita pinginnya wah. Padahal pernikahan itu atau rumah tangga itu kata kuncinya cuma 2 loh Bu. Kalau secara umum kalau saya ngasih nasihat nikah itu pastikan yang penting menggapai keberkahan, bukan kemewahan. Tapi kata kunci pernikahan berumah tangga itu hanya 2 saja. Apa itu Ibu? Apa? Ayo. Bahagia dan barokah. Iya, untuk apa nikah kalau nggak bahagia?
tak? Capek. Ya kalau nggak bahagia kan capek. Untuk apa kalau nikah nggak barokah? Hanya dikatakan, wih, masya Allah, orang memuji-muji nyanjung, tetapi sakit kalbu kita. Harus nabrak sana, harus nabrak sini. Maka saya ingatkan kepada ibu-ibu panjenengan yang punya anak-anak gadis, kalau menikahkan anaknya, rumusnya pakai rumus 3T. Ibu-ibu punya anak gadis, cari menantu, pakai rumus 3T. Takwa, tampan, tajir. Amin. Ya kan? Nah, berarti anak kita baikin dulu kalau gitu. Kalau anak kita sudah baik, kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Laki-laki yang baik mendapatkan wanita yang baik, wanita yang baik mendapatkan laki-laki yang baik. Tak? Baik. Kemudian yang kaitannya dengan berdusta tadi sudah. Kemudian yang keberapa? Keempat Ibu ya? Oh ya. Ya, yang kelima ini suka amalannya dipamer-pamerkan, padahal tidak ada nilainya nanti Bu. Suka memamerkan amal itu kan menjadi syirik. Syirik itu bisa kaitannya dengan riya dan sum'ah. Dan orang munafik dalam amalnya itu dua hal ini dia lakukan. Riya dan sum'ah. Tahu ya riya dan sum'ah? Kalau sudah tahu nggak saya jelasin. Riya itu dia pamer tadi. Ini amalku loh, ini aku loh. Pokoknya semuanya dia umbar. Itu kalau riya kan amalnya. Tapi kalau sum'ah itu dia cerita-ceritakan. Boleh jadi kejadiannya 3-5 tahun yang lalu. Contohnya naudzubillah dari hati-hati loh Bu. Itu keponakan lagi susah, lagi sulit, tak bantu, tak tolong. Sekarang udah jadi orang, buru-buru datang ke rumah. Terima kasih aja enggak tuh. Nyesel aku. Hapus kebaikannya itu. Maka maaf Ibu kalau pernah membantu suami Ibu, pernah berbuat baik pada Ibu, jangan pernah Ibu ungkit. Gara-gara dia lagi ada masalah, Ibu ungkit, masalah juga. Nggak sih Mak? Dulu tuh kamu kayak apa? Kamu nggak tahu diri. Hati-hati. Jangan. Nggak baik. Karena dalam sifat kemunafikan tadi, dia amalnya dipamer-pamerkan, dicerita-ceritakan. Kalau orang yang lain menceritakan nggak masalah. Nah kemudian Ibu yang selanjutnya, ciri-ciri orang munafik yang jarang dijelaskan ini apa? Suka merusak rumah tangga orang. Ya. Ya kalau perempuan jadi pelakor. Jadi memang ada pelakor, akhirnya ada pebinor. Padahal jangankan pelakor, pebinor, senior aja nggak boleh Bu. Pelakor kan perebut laki orang, pebinor perebut bini orang. Ya. Senior senang istri orang nggak boleh. Nggak boleh. Bu, suami istri laki, suami istri yang munafik yang tidak memiliki sifat dayus. Itu yang ke-6, yang ke-7. Jadi kalau ada suami ataupun istri Bu yang tidak punya sifat dayus, kecemburuan, itu berarti ada kemunafikan pada dirinya. Dayus tahu ya Bu ya? Cemburu. Contohnya gimana Bu? Contoh yang paling gampang ini loh Bu. Ini misalkan acara reunian atau ketemuan, nggak mesti reunian. Temu teman lamanya, teman kuliahnya atau teman SMA-nya. Begitu ketemuan, suaminya ini cepika-cepiki. Cepika-cepiki terus dikasih tahu, Jeng, tuh lihat tuh suamimu cepika-cepiki. Dia bilang, biarin aja, aku juga gitu kok. Ih, najis Bu kalau gitu. Berarti dia juga segitu. Naudzubillah min dzalik. Itu namanya nggak ada sifat dayus.
Kecemburuan tidak ada. Suaminya melakukan maksiat, istrinya melakukan maksiat nggak ada. Itu berarti ada kemunafikan dalam entah suami itu entah istri itu, atau dua-duanya malahan. Maka nanti kita lihat nanti pada terakhirnya ancamannya orang munafik itu berat sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ada nggak bu yang sudah ngaji tapi masya Allah na'udzubillah min dzalik. Enak aja suaminya cepika-cepiki, istrinya cepika-cepiki dengan yang lain jenis ya bu. Dia anggap itu nyaman. Berarti na'udzubillah min dzalik masih ada benih kemunafikan pada orang tersebut. Marah dong. Ya dulu waktu belum nikah, ibu nggak bisa marahin, paling mengingatkan saja. Tapi kalau sudah menjadi suami istri, nggak bisa. Baik. Ya. Number 7. Oh yang ketujuh tadi ya. Berarti sekarang 8. Saya ini percepat saja, bukan panjang ini banyak. Gak apa-apa bu ya. Jadi yang ke-8 sifat orang munafik itu apa bu? Ya, ghadab, gampang marah. Ya, ghadabu, al-ghadabu, suka marah. Baperan. Biasanya suka marah suami atau istri sih, Bu? Astagfirullah. Emang kalau marah biasanya tanggal berapa, Bu? Astagfirullah. Pakai tanggal lagi. Bu, orang munafik itu memang suka marah. Jadi emosian bawaannya. Lain dengan orang beriman, memiliki kesabaran yang tinggi. Makanya ayat tentang sabar ada 96 ayat. Berat sabar itu. Karena cakupan sabar as-sabru fi ta'atillah, sabar dalam taat ibadah kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat dan dosa, juga sabar terhadap ujian-ujian dunia. Tapi kalau orang dalam dirinya ada kemunafikan, maunya bawaannya marah aja, Bu. Maunya dia hanya dipuji, disanjung, dipuji, disanjung. Nggak ada. Di mananya marah siapa? Dikritik nggak mau dia. Maka orang munafik itu punya sifat ngerusak. Yang dirusak itu bukan alam saja, Bu. Persahabatan dirusak, rumah tangga dirusak. Kan ada kan, Bu, naudzubillah min dzalik. Saya pernah menemukan, Bu, di satu majelis ilmu. Jadi dia lagi cekcok bermasalah sama suaminya, dikomporinlah sama temennya. Alah udahlah Jeng, kamu minta cerai aja. Itu aku punya keponakan tuh, keponakan itu juga ganteng, masih muda. Dia mau kok sama kamu. Ini serius nih, Bu. Akhirnya apa, nggak tanggung-tanggung dipertemukan. Itu ngasih uang 15 juta untuk ngurus perceraiannya. Apa yang terjadi? Sampai terjadilah perceraian. Setelah cerai, dia datang ke yang lagi. Mas, aku sudah cerai ini, Mas. Aduh, maaf deh. Kenapa, Mas? Aku sudah dapat yang lebih muda dan lebih cantik dari kamu. Sementara sudah dicerai sama suami. Makanya termasuk orang tua kalau menyuruh perceraian pada anaknya yang bukan karena syar'i, berarti ada kemunafikan pada dirinya. Dan itu karena amarah, Bu. Marah itu gampang, Bu. Tapi akibat efek marah itu panjang. Alhamdulillah, saya sampai hari ini itu belum pernah ngeliat ibu di sini marah, tuh belum pernah ngeliat saya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Bu, hati-hati loh, Bu, kalau seorang istri itu membuat jengkel suami karena marah-marah. Karena termasuk, maaf ya Bu ya, jadi ada satu materi 17 penyebab wanita cepat jadi janda. Itu salah satunya si istri itu gampang marah. Iya. Iya. Karena maaf loh, laki-laki suami itu gak suka wanita yang gampang marah, Bu. Jangan suaminya dituntut sabar, dianya marah terus.
Ya nasib. Sabar terima keadaan. Nah, dulu nemunya di mana? Astagfirullahaladzim. Jadi bu, orang yang bawaannya marah, gampang marah, berarti dalam dirinya ada kemunafikan. Karena kita hanya dibenarkan marah kalau melihat kemaksiatan dan dosa. Marah anaknya nunda-nunda sholat. Marah kalau naudzubillah min dzalik suaminya melakukan yang maksiat dan dosa. Harus marah kalau orang tuanya melakukan kesyirikan. Marah, ya, kita harus marah terutama kalau anak kita memiliki 3 sifat buruk. Sombong, bohong, dan pelit. Marah, harus marah. Harus kita kikis bu, dari diri kita, dari anak-anak kita. Jangan sampai punya sifat sombong, bohong, dan pelit. Naudzubillah min dzalik. Baik, yang selanjutnya, ya, ciri-ciri orang munafik itu apa? Naudzubillah min dzalik. Dia lebih senang bergaul dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang buruk agama akhlaknya ketimbang orang yang beriman. Karena kalau gara-gara beriman itu nanti dinasihatin lagi. Padahal khairul ashabi man yaduluka alal khair. Sebaik-baiknya teman itu adalah yang menunjuki engkau pada kebaikan. Ibu maaf ya, jangan pernah kita bersahabat bergaul dengan orang yang enggak baik agama akhlaknya. Nyesel nanti ibu. Kalau ada ungkapan salah potong rambut nyesel sesaat, salah pilih pendamping hidup nyeselnya seumur hidup jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Salah memilih teman bisa menyeretkan neraka, salah memilih pedoman hidup dunia akhirat rugi. Makanya kita punya prinsip apa? Lebih baik punya 1000 teman yang semuanya baik solihah daripada 1 teman udah buruk jahat lagi. Ya, lebih baik punya 1000 teman yang semuanya baik solihah daripada 1 teman udah buruk jahat lagi. Nah, karena masalah bu punya teman buruk itu. Orang munafik enggak. Makanya hati-hati terutama anak-anak kita bu, bersahabat bergaulnya dengan siapa. Oh jangankan anak-anak, yang tua saja bisa kepleset-pleset kamu. Nah Allah menjelaskan orang munafik itu kalau semua orang beriman malah nggak nyaman. Karena nggak bisa ngerupi ngegosip. Gosip makin digosok. Tuh kok cepet banget nyampe. Nih maaf bu, di poin ini saya ingin katakan ibu-ibu termasuk ada wanita yang solihah yang baik membawa kebaikan atau dia naudzubillah min dzalik bukan wanita yang solihah. Salah satunya gini contohnya, kalau ada temen-temennya nih lagi gibang rupi ngegosip nih, maaf temennya lagi gibang rupi ngegosip ya, terus dia datang ada dia. Kita lihat mobilnya, motornya ada dia. Tadinya rupi ngegosip kan, dengan kedatangan ibu menjadi terhenti. Berarti ibu adalah wanita yang solihah, wanita yang baik membawa kebaikan. Kan dengan kedatangan ibu menjadi terhenti kan? Ya kan? Berarti wanita yang baik membawa kebaikan. Tapi kalau yang nggak baik, tapi dibangun dulu konsep, begitu tapi kamu sih nggak dari tadi. Kenapa begitu? Karena dia diam. Itu jangan sampai. Coba ibu lihat akibat bersahabat bergaul dengan orang yang buruk, yaitu kalau sifatnya orang munafik dia bergaul dengan orang yang buruk ya aja gitu aja bu. Walaupun sudah ngaji nanti akhirnya maaf ya langsung luntur bu. Bukan dia menjadi penjelas menerang, ngejeng nggak boleh loh jeng. Jarang kan ibu? Kita udah ngaji nggak boleh. Emang lagi ngomong siapa sih? Itu loh, ibu itu. Iya emang kalau itu emang kurang. Iya aku juga benci. Ya Allah, malah nambah-nambahin dia kalau gitu. Ibu lihat dulu akibat bersahabat bergaul dengan orang yang buruk dan itu sifat orang munafik jangan sampai kita tiru. Coba lihat surat Al-Furqan. Ya, silakan. Ya. Surat Al-Furqan, Quran saya surat yang ke-25. Ya, silakan Bu. Surat Al-Furqan, surat yang ke-25,
ayat 27 sampai 29. Monggo siapa nak membaca? Yauma ya'udzu dzalimu ala yadayhi. Boleh Bu dibacakan akibat bersahabat bergaul dengan orang yang enggak baik. Terus sampai 29 Bu. Boleh Bu dilanjutkan Bu yang sudah ada? Ya. Kan jelek banget tuduhan orang munafik ini. Masa kita kumpul-kumpul sama ustadz-ustadz sama orang-orang itu sih? Wah, kalau kita kumpul sama mereka, nggak bisa dong buka kerudung, nggak bisa dong pamer aurat. Naudzubillah min dzalik. Kan kalau digambarkan begitu. Karena dia merasa nggak nyaman. Sedangkan kita memahami ayat ini jelas sekali akibat bersahabat bergaul dengan orang yang nggak baik jadi nggak baik Bu. Tadi lebih baik punya 1000 teman yang semuanya baik solih daripada satu teman udah buruk jahat lagi. Naudzubillah. Baik Ibu, jadi sebelum kita lanjutkan lebih jauh, memang ya kalau dia ketemu dengan orang kafir warnanya warna kafir. Padahal kalau ada yang membicarakan tentang keburukan agama kita, dia ada di forum itu, dia dihukumi oleh Allah seperti itu mereka. Kita memilih orang, apalagi masalah kepemimpinan Bu. Karena orang pemimpin, orang munafik itu, saya tambahkan Bu ya, lebih senang dipimpin oleh orang yang gak beriman daripada orang beriman.